Halo guys, jadi kami dari kelas pengolahan dan juga produksi benih. Untuk kelompok yang pesisir selatan itu ada aku, Zulfira, dan juga Aisyah dan Fitri. Jadi sekarang kami lagi berada di Siguntur, itu kami mewawancarai bagaimana pengolahan dan juga produksi benih di tanaman gambir. Jangan lupa tonton ya, dadah! Pada kesempatan kali ini, kami melakukan kegiatan survei lapangan dengan metode wawancara langsung kepada petani terkait produksi benih dan pengolahan benih tanaman gambir. Lokasi survei kami berada di Siguntur, pesisir selatan dengan luas lahan hingga 1,5 hektar. Tanaman gambir merupakan tanaman perkebunan yang banyak dimanfaatkan daunnya untuk menghasilkan ekstrak gambir karena mengandung senyawa katekin dan tanin. Nama Pak, Iya Pak. Nama Pak Gusman, umur 39 tahun, pekerjaan petani gambir. Lah berapa tahun kira-kira dari awal Pak gambir itu dari awal tanam Pak? Laba tahunnya, Iya Pak. tahunnya sekitar 20 tahun lebih lah do gambir tanam turun. Lama ya Pak. Ya. Iko usaha Pak satu-satunya atau Pak? Di sini tua muda, sini tua, umumnya pencarian orang petani gambir 1%. Bibit apa Pak Bali atau Pak Ada Surang Bali, ada awak membibitkan seorang. Pak? Ma yang paling ancak hasilnya tuh Pak? Hasilnya dah beda dah, sama ya. Cuma menurut tampang lah, tampang dan rancak dan tidak. Varietas yang Pak gunakan apa aja Pak? Varietas untuk mengolah gambir. Ya yang ditanam di siku kan tadi ada udang, jenis-jenisnya Pak. Ada udang, ada riau gadang, ada gambir cubadak. Tiga ya. Selanjutnya masuk ke sistem budidaya pada tanaman gambir. Nah, pada yang pertama itu adalah pada fase penanaman, yang mana bibit ditanam dengan hati-hati agar akar tidak rusak. Kemudian, tanah dipadatkan ringan di sekitar tanaman. Penanaman sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan. Jarak tanam yang umum digunakan adalah 2 x 2 meter, yaitu sekitar 2.500 tanaman per hektar. Namun, dapat bervariasi antara 1,5 x 1,5 meter. Dan ada juga yang menanam 3 x 3 meter tergantung dengan kondisi lahan. Kedua adalah pemeliharaan di lapangan. Nah, pemeliharaan ini meliputi penyiraman pada awal pertumbuhan, kemudian ada pemupukan, dan juga pengendalian gulma. Selanjutnya ada penyangan yang dilakukan secara rutin untuk mengurangi kompetisi dengan gulma dalam penyerapan unsur hara, air, dan juga cahaya. Kemudian ada penyakit utama pada tanaman gambir adalah mati pucuk yang ditandai dengan daun yang mengering dan ujung tanamannya mati. Ya, kemudian pengendalian penyakit ini masih terbatas dan seringkali tidak dilakukan secara intensif oleh petani. Selain itu, faktor lingkungan seperti angin kencang juga dapat menyebabkan daun mengering dan menurunkan hasil produksi. Yang ketiga, panen. Panen gambir umumnya dilakukan setiap kurang lebih 6 bulan sekali, tergantung dengan pertumbuhan tanamannya. Ciri-ciri daun yang siap dipanen adalah daunnya sudah tua dan berwarna lebih gelap. Panen dilakukan secara manual menggunakan alat seperti sabit dengan cara memotong bagian ranting yang memiliki daun produktif. Selanjutnya masuk pada produksi benih gambir, di mana tanaman gambir memiliki konsep benih yang berbeda dengan tanaman pangan. Benihnya tidak berasal dari biji, tetapi menggunakan perbanyakan vegetatif yang memanfaatkan bagian cabang ataupun sulur. Selanjutnya masuk pada tahapan produksi benih gambir, meliputi beberapa tahapan. Yang pertama, seleksi tanaman induk, dilakukan dengan cara dipilih tanaman yang sehat, produktif, dan tidak terserang penyakit. Yang kedua, pengambilan bahan tanam, diambil dari tanaman yang sudah tua dan sudah menjalar. Yang ketiga, melakukan penanaman bibit. Bibit langsung ditanam di lahan dengan bantuan pohon sebagai penopang. Selanjutnya kita masuk kepada pengolahan benih gambir, di mana pengolahan benih pada gambir ini sedikit berbeda dengan benih pada umumnya. Jika pada tanaman lain itu terdapat proses seperti pengeringan dan penyimpanan, pada gambir ini prosesnya lebih sederhana. Adapun tahapannya yang pertama itu seleksi bibit, kemudian pemotongan bagian tanaman, dan penanaman langsung. Bibit gambir tidak dapat disimpan lama karena mudah rusak dan sensitif terhadap kekeringan. Nah, kemudian itu kita lanjut kepada proses pengolahan gambir setelah dipanen. Yang pertama itu pengambilan daun. Daun dipanen dan dikumpulkan dalam jumlah yang besar. Kemudian dilakukan pemadatan daun. Daun dimasukkan ke dalam drum dan dipadatkan.
Selanjutnya itu ada perebusan. Daun direbus selama kurang lebih 1-3 jam untuk mengeluarkan zat aktif. Kemudian ada pengurusan air dengan menggunakan katrol untuk memisahkan cairan. Lalu ada pengepresan. Daun dipres hingga menghasilkan ekstrak gambir. Kemudian ada pengendapan. Didiamkan semalaman hingga terbentuknya endapan. Kemudian ada pencetakan. Ekstrak tadi dibentuk menjadi kotak. Kemudian penjemuran. Penjemuran ini dilakukan selama 3-5 hari hingga kering. Dengan hasil itu biasanya 50 kilo daun itu menghasilkan kurang lebih 5 kilo gambir dengan total waktu produksinya itu kurang lebih 5 hari. Selanjutnya kita masuk pada bagian pasca panen dan distribusi. Produk gambir yang dihasilkan yaitu berupa bahan mentah yang nantinya akan dijual di pengepul dengan harga sekitar 25.000 per kilogramnya dan nantinya akan diolah lebih lanjut menjadi katekin dan diekspor ke India. Dalam proses budidaya tanaman gambir, terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi oleh para petani. Di antaranya adalah serangan penyakit hati yang menyebabkan daun mengering dan ujung tanaman mati.